Haleluya. Amin. Great. Buka kitab kita sama-sama. Masih pada Matius pasalnya yang ke-6. Karena kita masih ada pada pembahasan kita, doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah senjata. Doa bukan tempat pelarian. Ada banyak orang pikir doa cuma tempat pelarian. Saya stres, saya bingung, saya nggak tahu mau buat apa-apa, doanya. Ya kan? Sehingga ada banyak orang kalau doa tuh kayaknya lemes. Come on. Prayer is a weapon. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah senjata. Dengar, bukan doa pendeta adalah senjata. Doa adalah senjata. Sama-sama bilang sama saya, bukan cuma doa pendeta. Doa saya juga. Bilang sama sebelah saudara, doa kamu juga. Amin. Dan saya sangat diberkati. Ada kesaksian orang yang bilang begini, saya sakit, saya ingat khotbah pendeta, saya juga bisa, saya imanin. Saya tahu bahwa doa saya juga ada kuasa, saya doa. Tetapi buat jemaat yang sudah makin bertumbuh dalam iman, moto kita saya juga bisa. Amin. Artinya, engkau juga bisa berdoa buat anakmu yang sakit dan ada mujizat. Amin. Saya tidak terlampau bangga, walaupun saya suka cita. Saya tidak terlampau bangga kalau ada tulisan, saya sakit. Gembala doain kita, kita sembuh. Mantap juga. Intinya engkau sembuh. Intinya Tuhan bekerja. Tetapi saya paling memuji Tuhan kalau saya baca. Saya sakit. Saya ingat firman. Saya tumpang tangan sendiri. Masih sakit, saya goyang-goyangin lagi. Masih sakit, saya goyang-goyangin lagi. Dan akhirnya oleh kuasa Tuhan saya sembuh. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena bukan cuma doa pendeta. Makanya saya senang gereja di tempat ini. Jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya jalan-jalan kemana-mana, nggak pernah dikejar-kejar jemaat. Saya paling gregetan itu kalau pendeta jalan kemana, semua jemaat. Saudara mau salaman sama saya boleh. Saudara mau minta didoain sama saya juga boleh. Tapi doa saudara juga udah mantap. Kadang-kadang doa saudara lebih mantap dari doa saya. Kalau saudara tanya kenapa? Karena setiap kali saya datang, malaikat bilang dia lagi, dia lagi. Sehari berapa kali saya doa? Ntar doain saya, ntar doain keluarga saya, ntar doain pelayanan ini, ntar doain ini. Banyak sekali saya doa. Tapi kalau sampai saudara yang datang, baru malaikat heboh. Ini jarang dia datang. Perasaan terakhir dia datang waktu dia mau kawin. Ini sekarang kalau dia sampai datang lagi nih pasti benar-benar penting. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah senjata. Saya mau di gereja ini kalau saudara berdoa dengan keyakinan bahwa this is my weapon. Amin. Jangan doa gini, Tuhan, gak kuat. Hey! Doa bukan sekedar tempat pelarian. Doa adalah senjata. Waktu saudara doa, saudara make sure setan gemeter dan lari tinggalin saudara. Amin. Jangan doa bikin nangis setan. Tuhan, ada gak kuat. Setan bilang dulu kita berhentilah gangguin dia, kesian dia tuh. Ada orang doa sampai setan nggak tegang lihat dia. Sampai setan. ada orang di Puri Agung ketangin. Kenapa wajah saudara aneh gitu? Hey, saya mau bilang sama saudara, kualitas doa kita menentukan sikap setan terhadap kita. Amin. Kalau kita berdoa tanpa iman, Alkitab berkata, kalau kamu berdoa tanpa iman, jangan harap kamu terima apa-apa. Kualitas doa kita mempengaruhi sikap setan terhadap kita. Karena Alkitab berkata, lawan iblis, maka iblis akan lari. Bagaimana kita melawan iblis? Oh, saya punya taekwondo, pendeta. Saya ikut karate pendeta dan 5.
Orang Jepang boleh sampai dan 8, main di Indonesia kalah Indonesia dan kawan-kawan. Ya. Orang Jepang karate dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 paling tinggi. Lawan orang Indonesia kalah dan kawan-kawan. Iya kan? Maksudnya keroyokan, ya kan? Mau sedandan apa juga. Lawannya rame-rame kalah, ya kan? Saya cuma mau bilang sama saudara, lawannya iblis bagaimana saudara? Hah? Doa. Kualitas doa saya akan mempengaruhi sikap setan terhadap saya. Ada satu orang datang pada saya nangis dan dia bilang begini, pendeta, saya bingung. Kenapa setan selalu mengganggu saya? Saya bilang jawaban yang pertama. Saya bilang ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, karena itu memang kerjaannya. Lo betul? Setan nggak bisa jogging atau berenang. Setan juga nggak bisa buka Facebook. Nggak bisa. Setan nggak bisa kirim email juga dia nggak bisa. Iya kan? Setan kerjaannya cuma 1. Bilang sama sebelah saudara lah. Saya ngomong tadi dia nggak percaya. Bilang sama sebelah saudara, godain lu kerjaannya. Saya udah bilang di gereja ini saudara nggak akan dapat khotbah yang susah-susah saudara. Karena saya cuma mau di gereja ini saudara bangkit dan berkemenangan hidup saudara, itu aja. Iya kan? Perintah Tuhan yang mana yang belum kita kerjakan? Amin. Amin. Iya kan? Saya mau setiap saudara sehari-hari ini, Tuhan, perintah Tuhan yang mana yang belum saya kerjakan? Jangan pusing dengan, ya tapi setan menyerang saya, cuma itu kerjaannya. Saya bilang, Pak, ada 2 alasan. Yang pertama, karena cuma itu kerjaannya. Apa kerjaan setan? Hah? Kalau saya ngomong saudara nggak percaya, ngomong sama sebelah saudara, godain lu tau. Makin saudara stres, makin dia senang. Jadi kalau saudara sedang stres, bilang, setan, lu senang ya? Karena memang makin saudara stres, makin saudara sedih, setan gini. Lebih dalam lagi, kau stresnya terus, lebih dari orang-orang lain. Setan senang lu stres. Gini. Semua gini. Kurang ajar lu setan. Kalau sudah stres terus. Anak nomor. Antar lagi mau mati nih. Antar lagi mau mati nih. Setan langsung gini. Lebih dalam lagi. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, come on church. Bagaimana saudara berdoa mempengaruhi sikap setan terhadap saudara. Alkitab bilang lawan iblis maka iblis akan lari. Gimana kita melawan iblis? By your prayer. Yeah. Saya tahu kalau tanggal-tanggal gini khotbah lebih berat. Kalau tanggal muda wajah jemaat lebih semangat saya lihat. Ini kan sudah duduk nggak pernah pindah-pindah. Ya kan saya udah perhatiin. Ada jemaat situ yang nggak datang, kursinya kosong sebelah situ. Ya kan saya udah tahu. Saya udah lihat jarang yang pindah-pindah. Kalaupun dia pindah biasa duduk situ, sekarang duduk sini itu telat. Enak dia pindah ke situ, udah dia duduk aja situ, saya udah tahu. Makanya perubahan wajah saudara juga kelihatan. Kalau buat saya setiap hari Minggu hari baru. Tetapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, how you pray. Bagaimana saudara berdoa, itu akan mempengaruhi
penyerangan iblis pada saudara. Karena waktu you pray with power, waktu saudara berdoa dengan kuasa, setan percuma gangguin ini, dia lebih setan dari gua. Sebab apa? Sebab kita tahu senjata kita ampuh untuk mengalahkan setiap serangan iblis. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haha. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah senjata. Bilang sama sebelah saudara, doa kita. Saya mau jemaat di sini bukan jadi jemaat yang sebentar-bentar cuma cari pendeta. Bukan berarti kita nggak mau doain saudara. Kalau memang saudara butuh, datang kita doain. Sukacita, kita nggak bilang, oh minta doain ya. Lemah iman. Di gereja ini kita tidak pernah saling mengkritik dan saling menghakimi. Di gereja ini saudara harus apa adanya. Saudara lemah, datang minta doa, kita doain. Amin. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Tetapi saya juga dengan senang hati lihat saudara punya iman sendiri. Dan berkata, Tuhan, saya juga bisa. Sama-sama bilang sama saya juga bisa. Bilang sama sebelah saudara, kamu juga bisa. Matius pasal 6 ayat 9. Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dalam pendahuluan saya tekankan gini. Status kita sebagai orang percaya sangatlah jelas. Ada banyak orang pikir, oh ya saya orang Kristen. Ya, itu agama saudara. Tetapi status kita, nah ini dia. Karena Alkitab berkata ada satu kalimat yang luar biasa tentang apa artinya menerima Yesus. Dalam Alkitab dikatakan menerima Yesus itu artinya kita dilahirkan kembali. Sama-sama bilang sama saya dilahirkan kembali. Tidak semua orang Kristen adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Siapa yang setuju sama saya? Saya ulangi sekali lagi. Tidak semua orang Kristen pasti orang yang sudah dilahirkan kembali. Amin. Karena agama itu bicara warisan. Iya kan? Kalau saudara tanya sama saya, apa maksudnya pendeta agama adalah warisan? Izinkan saya menjelaskan buat saudara. Mak lu Siti, bapak lu Ahmad, lu Burhanuddin. Iya kan? Mamamu Maria, papamu Timotius, engkau Yohanes Paulus. Iya kan? Maksud saya dilahirkan otomatis membawa agama dari orang tua saya. Betul? Tetapi beriman adalah sebuah keputusan. Sampai sini sudah jelas. Amin. Beragama adalah pembawaan. Beriman adalah sebuah keputusan. Saya membawa agama orang tua saya. Ya kan? Kan gak pernah anaknya Pak Haji dibawa ke pendeta ini mau dibaptis. Kenapa mau dibaptis? Kesian kalau disunat masih kecil. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya mau saudara bikin penjelasan yang mutlak antara beragama dengan beriman. Sehingga tidak semua orang Kristen adalah anak Allah. Makanya ada juga Kristen yang narkoba, ada juga Kristen yang bini piaraan, ada juga Kristen yang piara bini, ada juga Kristen yang nipu sana nipu sini. Kalung salibnya lebih gede dari paus punya. Dia beragama Kristen, tapi dia tidak beriman. Nah waktu saya beriman,
Alkitab bilang kita reborn, kita dilahirkan kembali. Dan untuk itu Yesus beritahu kepada Nikodemus, sebab seseorang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan melihat kerajaan sorga. Tidak semua orang Kristen pasti masuk surga. Saya menentang keras kalau orang bilang orang Kristen pasti masuk surga. No way. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Makanya kita tidak mengenal istilah kristenisasi. Kristenisasi adalah tuduhan sesat kepada gereja untuk memberikan alasan yang masuk akal supaya kalau gereja dibakar karena gereja suka mengadakan kristenisasi. Kita tidak percaya Kristen gado-gado, kita tidak percaya Kristen nasi padang, kita tidak percaya Kristen Indomie, dan kita tidak percaya Kristen kacang hijau dan beras 12 liter. Artinya, kita tidak percaya tuh orang memberi bantuan nasi padang selama sebulan supaya dia jadi Kristen. Kristen kayak begitu cuma Kristen nasi padang, paling-paling pergi ke Payakumbuh, saudara-saudara. Onde mande rumah gadang, ya kan? Kita menentang segala istilah kristenisasi karena kristenisasi bukan istilah gereja. Itu tuduhan dari luar gereja yang sedang mau memberi alasan bahwa kalau gereja dibakar itu karena penyebabnya mereka melakukan kristenisasi. Karena Kristus tidak pernah berkata jadikan mereka Kristen apapun alasannya. No way. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Wow. Kapan seorang disebut Kristen? Seorang disebut Kristen bukan karena pembawaan, tapi karena keputusan. Waktu saya mengambil keputusan untuk beriman kepada Kristus, maka status saya jelas. Iya kan? Yang pertama, kita menjadi ciptaan baru. Sama-sama bilang sama saya ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu. Jadi dilahirkan kembali bukan proklamasi. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan proklamasi di mana kita akui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat hidup saya. Amin. Dan untuk itu Alkitab bilang kalau kamu malu mengaku Bapamu yang di sorga, Bapamu yang di sorga juga malu mengakui engkau. Amin. Tetapi dampak dari kelahiran kembali itu bukan lagi proklamasi, tetapi perubahan. Alkitab berkata yang lama berlalu, yang baru sudah terbit. Bilang sama sebelah saudara, udah baru belum lu? Karena Alkitab bilang apa? Anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Waktu engkau jadi ciptaan baru, berkatmu pun berkat yang baru. Mujizatmu pun mujizat yang baru. Sukacitamu pun menjadi sukacita yang baru. Tidak bisa disimpan dalam kebiasaan karakter yang lama. Yang kedua, kita dilahirkan kembali status kita menjadi anak-anak Allah. Tadinya anak-anak setan, tadinya anak-anak kegelapan, sekarang anak-anak Allah. Apa artinya anak-anak Allah? Gampang. Anak-anak itu membawa karakter bapaknya. Ini yang cewek-cewek nih, denger ya. Lu jangan pernah mengiyakan cinta seorang laki-laki sebelum ketemu bapaknya. Sebagaimana bapaknya, demikianlah kekasihmu 15 tahun yang akan datang atau 25 tahun yang akan datang. Yang cowok-cowok jangan cepat mengobrol cinta sebelum lu ketemu mamanya. Karena istrimu itu 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi, persis kayak mamanya. Jadi kalau mamanya gendut gitu. Pendeta jangan bongkar alma mater sendiri dong. Kalau mamanya gendut lo hati-hati aja lo. Bini lo ntar nular gitu. Ya kan? Kalau mamanya cerewet. Ada ibu sama anaknya main lihat-lihatan. Ada istilah dalam bahasa Belanda bilang de appel valt niet ver van de boom. Ya. Itu buah apel itu. Itu susah tuh bahasa itu, de appel valt niet ver van de boom. Ya. Buah apel itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ya kan? Kira-kira mirip-mirip dah.
Nah kalau kita sebut diri kita anak Allah, artinya apa? Bukan aku lagi yang hidup, tapi karakter Kristus yang hidup dalam aku. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Dan yang ketiga, status kita jelas. Kita menjadi apa? Warga kerajaan sorga. Iya kan? Saya mau saudara bukan cuman terima firman di gereja ini, tapi saya mau saudara ngerti visi dan misi gereja ini. Makanya kita punya misi-misi statement jelas. Menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Apa artinya? Artinya kita sebagai kepastian warga kerajaan sorga. Saya nggak mau saudara duduk di gereja bertahun-tahun cuman mikir satu saat saya nanti akan masuk surga. Kalau target kita, misi kita cuma satu saat masuk surga, ya ilaha illallah, berat amat. Saya mau bilang sama saudara-saudara bukan supaya untuk masuk surga. Saudara sudah warga kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau saudara sudah mengalami suasana sorga sekarang. Saya mau rumah tangga saudara sudah jadi sorga sekarang. Amin. Amin. Tapi saya masih ada masalah, so what? Iya kan? Masalah itu bukan tanda bahwa suasana sorga tidak boleh ada. Kenapa? Karena masalah boleh bertubi-tubi di depan saya. Tetapi waktu kita tutup mata, makanya saya pengen sekali sudah ngerti jelas. 11 minggu terhitung dari minggu kemarin. Saya mau bahas nih tentang doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Karena masalah boleh terjadi bertubi-tubi dalam hidup saya. Tapi bapak saya kan tetap di sorga. Bapak saya kan gak pindah ke Malang. Bapak saya kan gak pindah ke Surabaya. Bapak saya kan gak pindah ke Ambon atau Manado. Ya kan? Bapak saya tetap apa? Sorga. Makanya waktu kita bilang, Bapa kami yang di sorga, cukup. Udah. Itu cukup. Waktu saya tahu Bapak saya ada di sorga, saya bodoh kalau saya khawatir. Kalau saya bilang Bapak saya di sorga, saya bodoh kalau saya stres. Kalau saya bilang Bapak saya di sorga, saya bodoh kalau saya lemah. Saya berdiri tegak dan bilang apapun di depan saya, Bapak saya di sorga akan menyelesaikan semuanya buat saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru, kita anak Allah, kita warga kerajaan sorga. Nah saya catat di sini, apa artinya Bapa kami di sorga? Yang pertama saya catat di sini, keberadaan seorang Bapa. Ada 4 hal penting dari seorang Bapa. Yang pertama, Bapa memberi aturan. Amin. Kamu kalau pulang jangan jam segini ya. Kamu harus begini ya. Kamu belajar ya. Bapa memberikan aturan. Keberhasilan kita sangat tergantung dengan apa? Kesiapan kita ngikutin aturan. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin. Iya kan? Bapak memberi aturan. Jangan merasa, aduh hidup Kristen kok ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa? Kenapa kok hidup Kristen banyak nggak bolehnya? We are living a dangerous life. Kita sedang menjalani kehidupan yang sangat berbahaya. Tahu nggak saudara? Saudara susah, saudara berbahaya, saudara kaya apalagi. Benar nggak? Orang sekarang susah, rumah digusur. Orang susah sekarang, coba cari sekolah. Saya mau kasih tahu. Dulu waktu saya sekolah, di SMA Negeri 3 Setiabudi, 3.000 perak SPP sebulan. 3.000. Pakai tambah-tambahan nih jatuhnya berapa lah. Nah zaman sekarang, mana ada sekolah 3.000. Masuk sekolahnya dulu paling berapa sih? 500 berapa gitu. Uang masuk sekolah. Sekarang masuk TK aja. Cuman untuk nyanyi, taman yang paling indah adalah taman kami. TK aja sekarang nyari yang 500.000 susah. Iya kan? Orang miskin sekarang yang pertama nggak boleh pintar. Yang kedua, orang miskin nggak boleh sakit. Bener. Orang miskin kalau sakit terhina sekarang. Coba orang miskin masuk rumah sakit.
Pernah nggak bawa orang stroke naik bajai? Satpam aja males mau angkat. Orang stroke naik bajai, stop di depan rumah sakit. Sana, sana, sana. Tuh pasien ada yang mati 2 gara-gara. Gua kan pendeta. Kemana juga saya pergi. Saya udah tahu nih. Bawa orang stroke naik bajai masuk rumah sakit. Nggak ada yang mau kasih jalan. Udah duduk. Emang ada yang nyamperin, Pak? Kenapa? Coba kalau yang masuk naik Bentley. Pilek aja. Pakai dorongan. Cuma pilek. Sampai di dalam cuma dikasih inza. Habis suruh pulang lagi. Yang ketiga, orang miskin dilarang mati. Orang miskin di bangsa ini jangan pernah bilang, Tuhan biar saya mati. Mahal tahu. Tuhan, biar aku gak mati-mati. Aku diangkat sama Yesus gak bayar tahu. Hah. Saya mau bilang sama saudara, orang miskin sekarang hidup susah. Apalagi orang kaya. Wih. Orang kaya sekarang kalau gak deket Tuhan, bisa disantet. Saya belum pernah tahu ada tukang becak disantet. Siapa yang mau santet itu tukang becak? Saya belum pernah dengar supir ojek disantet. Yang saya dengar direktur kemarin tuh ditembak. Ya, nggak ada tukang becak ditembak. Siapa yang mau nembak? Peluru sama tukang becak lebih mahal pelurunya katanya. Hah, bangsa ini udah jahat bener. Orang sekarang, aduh. Makanya Pak, kalau saudara susah, saya mesti doain. Tapi kalau saudara bersaksi dan bilang sama saya, pendeta puji Tuhan, saya udah bisa beli rumah harga 1 miliar. Waduh, saya doa lebih serius lagi. Sebab kalau kita punya rumah di kos-kosan, gak ada yang mau rampok. Rampok juga bilang, ih jijik gue masuk. Banyak debu tuh rumah. Tapi kalau rumah sudah 1 miliar, astaga. Iya kan? Makanya itu beratnya jadi gembala. Saudara susah, kita doain. Saudara kaya, apalagi? Iya kan? Saudara punya pasangan teman hidup, mau menikah. Aduh, saya doa Tuhan biar dia bahagia. Dia belum punya, saya juga doain Tuhan kapan dia laku. Ya. Makanya jadi gembala itu hidup tuh gak pernah stres. Seru terus saudara. Iya. Kenapa Bapak perlu beri aturan? We are living a dangerous life. We are living in a dangerous world. Kita sedang jalani hidup yang berbahaya sebab di dunia yang berbahaya. Amin. Sama seperti kalau saudara mau mengajak anak saudara menyeberang jalan. Sayang, ini kita mau nyeberang jalan. Hati-hati ya, mesti begini. Siapa anak saudara? Mama kok aturannya banyak banget, mau nyeberang di jalan mana sih? Jalan tol sayang. Lu ngaco, mau nyeberang di jalan tol. Macam-macam aja lu ah. Ya kan? Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, Bapak memang beri aturan yang banyak. Jangan langgar. We are living a dangerous life. Amin. Jangan balas yang jahat sama yang jahat. Ampuni orang yang bersalah. Jangan mikir negatif. Jangan mengucapkan kata-kata negatif. Jangan curiga. Jangan hidup dengan kepahitan. Jangan hidup dengan kebencian. Banyak aturan. Tujuannya supaya saudara aman. Siapa yang setuju sama saya? Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, Bapak memberi pengaruh karakter. Tadi sudah saya jelaskan sebagian. Iya kan? Kalau bapaknya sipit, anaknya sipit. Bapaknya belok, anaknya belok. Ya kan? Bapaknya keriting. Jangan pernah bilang bapaknya keriting. Bapaknya rambutnya keriting.
Ada orang bilang sama saya, pendeta kenal nggak bapak ini? Saya jujur ya terus terang, saya nama orang suka lupa, wajah saya ingat. Jadi bapak pendeta kenal nggak ini? Katanya jemaat pendeta. Saya bilang, aduh yang mana ya? Itu yang bapaknya keriting. Saya ketawa geli banget. Saya bilang, bapaknya keriting atau rambutnya keriting? Ya. Jangan sampai dia bilang, itu tuh yang orangnya keriting rambutnya tinggi. Ya, orangnya keriting rambutnya tinggi. Maksudnya orangnya tinggi rambutnya keriting. Orangnya keriting rambutnya tinggi. Orangnya tinggi rambutnya keriting. Ya kan? Kalau orangnya keriting. Rambutnya keriting. Orang Indonesia memang suka istilahnya salah-salah. Mana ada orang datang sama saya bilang ini, pendeta minta handphonenya dong, wis enak aja. Saya cuma punya satu. Minta nomornya deh, masa nomor saya mau diambil? Ya, kalau mau catat aja, tapi jangan minta nomor lah, minta handphone lah, minta segala macem lah. Iya kan? Kalau semua pendeta dimintain handphonenya, banyak dong handphone lama-lama. Iya ya. Kalau bapaknya rambutnya keriting, biasanya anaknya rambutnya keriting. Nah kalau bapaknya keriting, ibunya keriting, anaknya jepak gitu. Nama anaknya something long. Hanya punya anak ini something long aja. Ajak dia orang putar-putar Manggalaya, dia orang pikir ajak Bakalaya, ditabok hanya kok jangan begitu Yang ketiga, kalau bicara bapak mengajar, bapak menegur. Bapak yang baik dia harus ajar, bapak yang baik dia harus tegur. Jangan berkata pendeta saya sayang sekali sama anak saya nggak pernah tegur, nggak tega. Kau bapak yang jahat. Alkitab berkata barang siapa ku kasih ya ku hajar dan ku tegur. Amin. Kalau Bapak pukul kita bilang terima kasih. Kalau Bapak izinkan masalah buat kita bilang terima kasih. Kalau Bapak izinkan masa-masa yang sukar buat kita bilang terima kasih. Saya diajar, saya ditegur supaya saya lebih baik, supaya saya lebih setia, supaya saya lebih mengandalkan Tuhan, supaya saya lebih berjalan pada apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita dihajar Tuhan, kita ditegur Tuhan, kita marah. Kita berontak, kita mundur dari pelayanan, kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan semua, kita bilang Tuhan saya kecewa. Kenapa Tuhan mengizinkan ini semuanya terjadi? Enggak. Tapi ketika Bapak hajar kita, Bapak tegur kita peluk dia, kita lebih dekat lagi sama dia. Thank you. Tuhan yang didik saya adalah Tuhan yang mengharapkan perkara besar buat saya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, keberadaan Bapak bertanggung jawab. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Alkitab berkata burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi orang percaya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Bapak bertanggung jawab. Bilang sama sebelah saudara, manusia banyak ngomong. Tuhan dia bertanggung jawab. Makanya orang yang mengandalkan manusia bodoh. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang mengandalkan manusia bodoh. Bahkan bukan cuma bodoh kata Alkitab, terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati hari-harinya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ya kan? Ayat ini bilang Bapa kami yang di sorga. Apa artinya Bapa kami? Kenapa doanya tidak berbunyi Bapa saya? Kenapa doanya berbunyi Bapa kami? Yang pertama, karena dia cinta semua tanpa perbedaan. Jangan pernah merasa saya paling disayang Tuhan. Itu mendatangkan kesombongan rohani. Jangan pernah merasa saya paling diurapi Tuhan. Saya paling benar, paling suci, paling berkenan. Engkau jahat di hadapan Tuhan. Berarti doamu harus kau robah, bukan lagi Bapak kami, tapi Bapak saya. Yang lain Om. Bapak cinta semua. Bapak cinta orang yang gagal. Bapak cinta orang yang salah. Bapak cinta orang yang masa lalunya buruk. Sehingga kita bisa bangkit dan berkata, dia juga Bapak saya. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa nama Bapak kami? Tidak ada siapa yang terbaik dan tidak ada siapa yang paling hebat. Saya ingat murid-murid berkata, Guru, siapa yang akan duduk di sebelah kananmu di surga nanti?
Siapa yang paling besar di antara kami? Roh yang sama yang ada menyerang murid-murid waktu itu. Roh yang sama ada di banyak gereja hari-hari ini. Sehingga kita merasa gereja saya yang terbaik, gereja kamu second best. Gereja saya yang paling diurapi. Jangan coba-coba masuk gereja orang ya saudara-saudara ya. Nanti dikutuk tuk. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 ngerem. Cit. Saya mau bilang, ide siapa yang terbaik, siapa yang paling benar, siapa yang paling rohani, siapa yang paling suci, datangnya dari setan. Supaya kita saling menyombongkan diri, supaya kita paling merasa superior, supaya kita bisa arogan dan bilang sama orang, diam, saya orang yang paling diurapi Tuhan. Di gereja ini, kita semua sama. Amin. Enggak, saudara, jangan sentuh saya. Nanti kesucian saya berkurang. Karena saya dan tim pastoral lebih suci dari saudara. Tidak. Kita masing-masing punya panggilan. Tetapi yang pasti berkat kita sama. Sama-sama kita orang yang disayang Tuhan. Sama-sama kita orang yang disertai Tuhan. Sama-sama kita orang yang akan mendapat kuasa Tuhan yang sempurna. Kasih tepuk tangan ya mereka. Yang ketiga. Jangan berkompetisi, namun saling melengkapi. Amin. Waktu kita berkata Bapa kami, artinya di antara kita. Lepas dari karunia kita berbeda. Tetapi hidup ini bukan soal mana yang lebih hebat. Amin. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Mana yang paling gak berharga? Gak ada. Kalau sudah bilang kelingking paling gak berharga, potong yuk. Ya. Semua saling melengkapi. Amin. Saya mau setiap saudara menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan the second best. Tuhan selalu memberikan the best. Amin. Orang miskin berdoa, Tuhan, saya gak punya apa-apa. Itu kasih yang di gudang yang sisa-sisa. Miskin juga dia nggak apa-apa, yang saya gue udah menang. Orang kaya berdoa. Ya. Orang miskin kan kalau batuk, kalau orang kaya batuk. Jadi sebetulnya dari batuk orang saja kita tahu berapa uang yang ada di dompetnya. Status sosialnya bisa kita tahu dari batuk. Jadi kalau orang batuk, miskin mas, miskin. Utangnya di atas 10 juta itu. Tapi kalau orang batuk, nah kaya pasti. Coba lihat pejabat-pejabat, kaya dia, kaya. Coba tukang beca, miskin. Iya. Makannya oncom sayur. Yang dianggap stik juga stik jengkol. Stik. Orang bule lihat jengkol di pasar bingung. Hai, ini bagus untuk kancing jas. Dia pikir kancing jas, masa jengkol jadi kancing jas. Sama-sama bilang jangan berkompetisi. Kita harus saling melengkapi. Karunia kita masing-masing berbeda. Iya kan? Setiap saudara yang pengusaha, ada saudara yang pedagang, ada saudara yang karyawan. Dengan apa yang ada pada saudara berbuat sesuatu untuk gereja ini. Berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Berbuat sesuatu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya percaya waktu kita saling melengkapi. Tubuh Kristus kuat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bapa kami di sorga. Nah, ini dia. Apa artinya Bapa kami di sorga? Di sorga ini menjelaskan kepada kita. Bahwa jika Bapa kita di sorga berarti yang pertama. Berkat kita juga berasal dari sorga. Iya kan? Heaven never runs dry. Sorga gak pernah kekeringan. Krisis global boleh terjadi. Jangan saudara, ya memang lagi krisis lah pendeta. Di tengah krisis iman saudara tetap penuh.
Saya percaya orang boleh bilang krisis, tapi saya tetap diberkati, saya tetap melihat mujizat, saya tetap melihat perkara besar. Jangan menyerah. Saya nggak mau di gereja ini ada jemaat yang punya konsep berbeda dengan firman. Kita udah dikotori oleh pandangan dunia. Oh, ini lagi krisis global ya, semua serba susah pendeta. Ya semua serba susah. Tidak. Saya mau bilang sama pedagang yang ada di sini, saya mau bilang sama pengusaha yang ada di sini, saya mau bilang sama karyawan yang ada di sini. Tiap terbitan glowing saya diberkati dengan mujizat setiap hari. Saya baca ada saudara yang naik gaji 3 kali lipat. Ada saudara yang diberkati 30 kali lipat. Ada yang dapat bonus 9 kali gaji. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Itu bisa terjadi. Amin. Ya cuman mungkin orang-orang tertentu enak aja. Buat saya cuma sederhana. Berkat kita asal dari sorga. Pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang yang ada di sini, stop untuk bilang gini. Ya memang sekarang lagi krisis, semua juga susah. Setan bilang, amin. Kok susah terus? Tapi hari ini bilang, orang boleh krisis. Bapak saya di sorga. Bapak itu yang akan berkati saya dengan berkat yang berkelimpah. Kita bukan gak siap hidup susah, ayo. Hidup susah kita hadapin. Kita juga gak susah kok ada Tuhan beserta kita. Amin. Tapi kalau itu hak kita ambil saudara. Amin. Yang kedua. Bapa kami di sorga apa artinya? Pengawalan dan keamanan kita berasal dari sorga. Aduh. Orang sekarang. Saya mau bilang sama saudara. Demi 250.000, demi 100.000 berani nembak orang saudara. Demi 25.000 ikut kampanye. Ngebut-ngebut di jalan, bikin kerusuhan, makanya kampanye rame terus. Padahal orang yang sama cuma ganti baju aja. Ntar kuning, ntar hijau, ntar merah, ntar biru, ntar hitam, ntar apa segala macam, ya kan? Saya cuma mau bilang sama saudara. Bangsa kita ini bangsa yang sudah bahaya saudara. Orang sekarang mata gelap. Dulu orang cuman merampok mobil, bongkar rumah, ngambil TV. Sekarang suami aja diambil. Dia mikir juga, aku cuma ngambil handphone rugi, ambil lakinya sekalian. Sumbernya kan di situ katanya. Makanya Bu, hari-hari ini punya suami baik, kaya, sukses, doa terus Bu, doa terus Bu. Tiap minggu ambil minyak urapan Bu di sekretariat Bu. Cipratin Bu, dalam nama Yesus. Emangnya anggrek bener? Bukan. Jadi, aduh, saya sharing ya, saya kan banyak berurusan sama masalah rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Sekarang ternyata suami berselingkuh gak selamanya suaminya ngaco. Ada yang suaminya bener saudara, cuma kurang dekat sama Tuhan. Perempuan sekarang, pergi ke dukun, bener. Ya dukunnya juga perempuan. Bener. Jadi tuh bapak tuh dikedipin gini nih. Itu lagi sama istrinya. Bayangin kedipan itu. Padahal udah tua, jelek. Maaf, gigi tonggos. Sampai waktu belajar mobil, makanya gak bisa belajar mobil. Waktu belajar mobil tersinggung. Kan yang bagian apanya itu namanya? Yang nganternya itu, yang bagian bimbingnya dia. Bimbingan pengemudi. Bilang sini, ayo sekarang Ibu. Sebelum mulai jalan, kaki kiri di mana? Kopling. Tekan kopling. Oke. Kaki kanan di mana? Rem dulu. Oke. Udah semua siap? Pandangan lurus ke depan. Oke. Masukkan gigi sekarang. Itu Ibu. Ini kan trainernya udah jengkel. Ibu cepat masukkan gigi. Lama-lama trainernya marah. Saya sudah bilang Ibu cepat masukin gigi. Nggak bisa Pak. Dari sononya. Tapi kenapa suaminya bisa tertarik?
Makanya saya mau bilang zaman sekarang, aduh. Orang yang gak deket Tuhan sekarang Bu ya stres Bu, bener. Bener Bu. Saya nonton di televisi. Anak umur 12 tahun, 13 tahun mulai pakai narkoba. Nontonnya masih Doraemon. Pakai narkoba. Sampai Doraemon bilang, aneh-aneh lu. Terus anak saudara mau jagain pakai satpam. Tetapi ini yang kita aman. Pengawalan kita berasal dari sorga. Kasih tepuk tangan ya meriah. Selanjutnya apa artinya Bapak kita di sorga? Standar hidup kita, standar sorgawi. Aturan kita bukan aturan dunia. Amin. Aturan kita, kasih sorga. Dunia bilang apa? Kalau orang baik sama kamu berbuat baiklah. Kalau orang jahat sama kamu, jangan dikasih hati. Tetapi standar sorgawi, apa yang kau tak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat. Amin. Standar hidup sorgawi, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Standar hidup sorgawi, kasihlah orang yang membenci kamu. Berdoalah bagi orang yang mengutuk kamu. Amin. Bilang sama sebelah, standar hidup kita firman. Yang keempat, Bapa kita di sorga, sukacita kita berasal dari sorga. Sukacita dunia, sukacita yang sementara, yang ada di luar menutupi sesuatu yang dari dalam. Pendeta, saya stres pendeta, makanya saya pergi ke diskotik. Saya stres pendeta, makanya ya saya mulai main judi sama teman-teman. Tapi ya bukan soal uangnya lah pendeta, cuman ya untuk hiburan aja pendeta. Ya saya sih sebetulnya pergi ke music room gitu ya, minum-minum sedikit, nggak untuk mabok lah pendeta, untuk ya ngilangin aja lah semua. Loh, itu kan bodoh. Kita kan cari sukacita dari dunia. Sukacita dari dunia sebentar lagi surut. Tapi saya mau bilang sama saudara, sukacita yang Kristus berikan, sukacita yang dari dalam, dia mengalir seperti aliran-aliran sungai dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan ya mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, upah kita dari sorga dan di sorga. Makanya Alkitab berkata apa? Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Kalau hari ini kau berjuang terus. Selama kita hidup dalam kebenaran, harinya akan tiba. Kita berdiri muka dengan Yesus. Dan ada mahkota kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Makanya sebagai penutup, saya simpulkan begini. Dengan menyadari Bapa kita di sorga, berarti kita memiliki 3 hal yang pasti. Yang pertama, hubungan yang dekat dengan sorga. Yang kedua, kepastian yang jelas dalam keseharian kehidupan kita. Dan yang ketiga, karakter yang terus siap disempurnakan. Sehingga kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga aku dituntun setiap hari menuju dalam kemenangan kemuliaannya.